Oke, jadi hari ini IHSG kita sayang sekali masih tutup di bawah Rp6.000 ya. Indeksnya masih di bawah 6.000. Jadi ini harus hati-hati, posisinya akan lebih krusial di perdagangan besok hari Kamis. Kalau besok di hari Kamis bursa kita tidak bisa rebound di atas 6.000, minimal di 6.000 tutupannya, kita akan lihat penurunan yang lebih dalam di bursa Indonesia ya. Jadi ini harus sangat-sangat diwaspadai ya, momen-momen penting. Kuncinya adalah besok di hari Kamis. Kalau lihat dari jadwal-jadwal yang ada ya, kemungkinan besar besok masih bisa terselamatkan bursa kita. Karena hari ini pun sebenarnya sudah sempat rebound ya, sempat sebentar tadi saya lihat jam berapa itu ya, saya buka sudah sempat di atas 6.000, tapi unfortunately ternyata tekanan jualnya juga sangat besar ya. Jadi akhirnya closingnya, sorry to say, masih di bawah 6.000 ya. Ini harus hati-hati, sudah 2 hari closing di bawah level psikologis kuat 6.000. Level psikologis berikutnya yang kemungkinan akan dituju kalau besok closing masih di bawah 6.000 adalah 5.500. Tetapi di 5.500 pun kalau memang sampai kesentuh, jangan khawatir karena chances reboundnya akan lebih besar di situ ya. Oke, kalau dari kurs rupiah US, sementara ini rupiah US masih ada di 16.800, 16.900-an ya. Padahal sewaktu libur secara NDF itu di pasar perdagangannya rupiah US sudah sempat menyentuh 17.000 rupiah per 1 US dollar. Nah, ini juga harus diwaspadai ya. Ketika ada volatilitas di bursa, tekanan dana asing untuk keluar itu lumayan besar, kurs rupiah US-nya ini pasti ada pelemahan. Kalau menurut pandangan saya sih mungkin pelemahan bisa sampai ke 17.500. Tapi apakah akan lama di situ? Biasanya enggak. Biasanya cuma kelihatan sebentar aja 17.500 sehari atau bahkan setengah hari perdagangan. Setelah itu biasanya BI akan cepat-cepat intervensi untuk menjaga market supaya nggak lebih panik lagi. Obligasi, saya rasa obligasi pemerintah Indonesia kemarin sempat saya tengok yieldnya untuk yang long tenor masih berada di sekitar 7,18%, 7,2% ya, which is ini dengan suku bunga acuan kita BI rate yang kemarin sempat turun itu, sekarang kalau nggak salah BI rate-nya 5,75 ya. Nah itu biasanya ada selisihnya maksimal sekitar 200 pips. Kalau memang ada pelemahan di rupiah, maksimal 200 pips dari BI rate. Jadi kalau BI rate-nya 5,75, yieldnya obligasi yang long tenor itu kemungkinan akan bergerak ke angka 7,75 kemungkinan. Tapi kita masih akan melihat beberapa data-data yang keluar. Semoga 1-2 hari ini akan ada tenang. Tapi memang prediksi saya sebetulnya di minggu ini marketnya masih bergejolak, mengingat tekanan jual di Amerika sewaktu Indonesia liburan lebaran sangat besar, khususnya di saham-saham teknologi. Ada opportunity yang baru saja saya baca tadi pagi, kelihatannya Trump akan lebih mengaktifkan permintaan batu bara Amerika. Well, apakah ini good sign buat saham-saham komoditas, khususnya batu bara? Kita akan lihat. Dan apakah impact dari penerapan tarif Trump ini akan segitu hebatnya seperti yang diprediksi orang-orang? Atau yang terjadi di market sekarang ini adalah kepanikan dan kepanikan? Karena semakin banyak influencer, semakin banyak analis saham yang mengatakan bahwa wow, ini bisa ke
5.000, 4.000 sekian-sekian, angka-angka jelek mulai keluar. Kalau saya sih tetap kita harus mengatur cash management ya. Buat yang nggak paham cash management itu apa, bisa disimak video-video saya yang sebelumnya. Saya sudah pernah share mengenai cash management dan membatasi modal kita. Itu akan sangat berguna ketika marketnya lagi turbulensi. Kalau marketnya tenang, cuma one way up, semua orang bisa jadi pahlawan. Kalau marketnya turun dan prediksi semua orang betul, pertanyaan saya cuma satu. Bagi analis atau bagi para investor yang memprediksi IHSG ini bisa turun lebih dalam, turun sampai di level berapa? Itu pertanyaannya. Yang pertama ya. Yang kedua, kalau memang bisa tersentuh di level yang Anda prediksi, Anda mau masuk berapa lot? Jangan sampai kita susah-susah memprediksi, wah IHSG ini bisa ke 5.000, bisa ke 5.500. Ternyata masuknya cuma satu lot. Aduh, buat apa susah-susah? Ya, jadi kalau kayak gitu lebih baik Anda nggak usah masuk sekalian. Ya, karena apa? Karena cuma satu lot, Pak, mau naik berapa puluh persen pun impactnya juga akan kecil. Coba satu lot BRI berapa sekarang? Cuma 300 ribuan kan? 400 ribu lah, let's say 400 ribu. Kalau naik 20% tuh cuma untung 80 ribu. Buat apa repot-repot memprediksi sampai bakal ke 5.500, 5.000 bahkan ya. Enjoy the show aja. Menurut saya sih kalau memang kita ada intensi untuk memborong, wajar dong kita memprediksi ATH-nya, ATL-nya berapa, all time low-nya. Tapi kalau tendensi kita memang untuk berinvestasi, sebetulnya semua penurunan yang di market sekarang ini it's a good time to buy. Kenapa? Karena ya memang kalau kita investasi itu yang kita hitung adalah harga average, bukan kita hit and run. Nah, jangan salah konsep ya. Ini sudah saya sering bahas. Jadi stay tune di video-video